membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku. Shalom Bapak Ibu, sedang kasih Tuhan, selamat pagi. Dan kita berjumpa pagi hari ini, hari Kamis, jam 5 pagi saudara. Dan satu hal yang indah Bapak Ibu, saya senang bergabung dengan saudara pagi hari ini. Dan memang sebelum kita melakukan segala aktivitas kita sehari-hari, kita mendahulukan Tuhan, artinya jadikan Tuhan di depan kita di dalam segala aspek kehidupan. Nah Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, kita percaya bahwa firman Tuhan akan menuntun saudara. Firman Tuhan akan menjadi penolong, penghibur bagi jiwa roh saudara, sehingga kita menjalani kehidupan ini dengan penuh hati yang damai sejahtera, tidak mengalami stres, tidak mengalami depresi, sebab kita percaya akan janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati. Selamat pagi, mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kembali ya Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur dan kami menyiapkan hati kami untuk kembali diberkati melalui kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini.
supaya pengurapan dari Allah boleh turun atas kami, supaya firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang kasih Tuhan, kita akan bersama-sama membuka kitab Filipi pasal 4 ayat 19. Pesan Rasul Paulus buat kita pagi hari ini. Filipi pasal 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Satu kebenaran firman Tuhan yang sangat indah pagi hari ini. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Yesus Kristus. Apa yang jadi keperluan saudara pagi hari ini? Tentu kita banyak punya kebutuhan, punya segudang keperluan, baik dalam masalah ekonomi, baik di dalam masalah bisnis, baik di dalam masalah anak-anak, dan mereka begitu banyak keperluan. Saudara, tetapi janji firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kepada kita, sebagai anak Allah, kita berhak menerima dan menikmati berkat dari Allah Bapa kita. Saudara, dan mengenai hal ini, Allah telah menyatakan janjinya. Sekalipun demikian, banyak di antara kita yang masih menyaksikan kesanggupan Allah. Padahal Tuhan berjanji buat kita, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Tetapi seringkali kita menyangsikan apakah benar Tuhan sanggup memenuhi kebutuhan kita. Apakah Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup menyembuhkan penyakit kita. Banyak orang meragu-ragukan hal itu. Padahal saudara, Tuhan sudah menyatakan janjinya kepada kita. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Saudara yang kasih Tuhan, kita tahu Allah tidak pernah akan lalai untuk menepati janjinya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, mungkin di antara kita pagi hari ini masih meragukan apakah Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup menolong kita, Allah yang sanggup menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita, Allah yang sanggup menjamah sakit penyakit kita. Apakah Allah itu ada? Nah, seringkali hal ini terjadi dalam hidup kita sebagai orang percaya. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, ada beberapa langkah ya sudah untuk kita lepas dari kesangsian Tuhan memenuhi kebutuhan kita, sudah. Yang pertama, kekhawatiran. Ini yang pertama. Kekhawatiran ini membuat kita jadi sangsi. Apakah janji Tuhan benar-benar digenapi? Apakah Allah kita Allah yang benar-benar berkuasa? Kekhawatiran banyak mencakup dalam kehidupan manusia. Tentang masa depan, pekerjaan, anak-anak, teman hidup. Makin banyak saudara, kesehatan. Dan ini sudah kekhawatiran muncul dalam bentuk kehidupan kita sehari-hari. Menunjukkan betapa takutnya kita mengarungi kehidupan ini. Padahal Yesus sudah berkata, janganlah kamu khawatir. Kalau burung di udara Tuhan pelihara, bunga di padang Tuhan hiasi. Saudara, kita lebih dari bunga dan burung. Oleh karena itu, tanamkan di hatimu. Kita percaya, saudara, lebih dari bunga dan burung. Jangan kamu khawatir akan hidupmu. Sebab kekhawatiran akan menimbulkan kebimbangan dalam hati kita. Seringkali saat kita berdoa, kita masih sendiri masih merasa tidak yakin akan doa kita. Bukankah itu akan sia-sia? Sebab jika kita bimbang, kita tidak akan menerima apapun dari Tuhan. Saudara masih ingat ketika Petrus melihat Yesus berjalan di atas air.
Petrus berkata, "Guru, bolehkah aku berjalan?" Yesus berkata, "Ayo, silakan jalan." Petrus melangkah di atas air. Tapi kiri kanan dia mendengar desiran ombak yang hebat. Dia khawatir, dia takut, dia sangsi apa yang Yesus katakan. Akhirnya Petrus pun jatuh. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, pagi hari ini kita tidak perlu sangsi akan kebenaran firman Tuhan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup memelihara dalam hidupnya. Yang kedua, saudara, kita mencari sumber berkat yang lain. Seringkali kita sangsi karena kita mencari sumber berkat yang lain. Kita merasa saudara kita lebih kaya, merasa saudara kita lebih hebat, dia sanggup menolong kita. Kita nggak tahu kan hari esok akhirnya saudara mencari berkat yang lain dengan cari ahli-ahli nujum, peramal-peramal. Ingin tahu untuk masa depan. Nah, itu yang membuat kita firman Tuhan menjadi tidak baik dalam hidup kita. Sangsi akan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, dalam kondisi tertentu beberapa orang mencoba menolong Tuhan untuk membuat hidup mereka lebih diberkati. Berbagai cara yang sebenarnya mungkin mereka ketahui bertentangan dengan firman Tuhan, namun tetap juga mereka lakukan dengan menutup mata rohani mereka. Datang kepada orang-orang pintar yang sudah saya katakan tadi, paranormal, dan mungkin juga datang kepada tempat-tempat yang keramat yang dianggapnya bisa menolong kita. Saudara, dan akhirnya semakin lama semakin kita jauh dari berkat itu. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, jikalau kita mulai menempuh cara kita sendiri untuk mencari berkat tanpa sengaja, kita mulai jauh dari Allah dan mungkin mulai lupa bahwa hanya Dia satu-satunya sumber berkat, maka terkutuklah yang akan kita terima. Saudara yang kasih Tuhan, marilah kita memeriksa diri kita sendiri pagi hari ini. Apakah kita masih sering merasa khawatir atau bimbang? Apakah kita begitu yakin dengan kesanggupan kita sendiri tanpa Allah? Apakah kita sedang berusaha mencari sumber berkat yang lain? Jika jawaban kita ya, berarti kita menyaksikan Allah sumber segala berkat. Pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, jangan sangsi dengan pertolongan Tuhan dalam hidup ini. Dia tidak akan mengecewakan saudara. Jangan khawatir dan juga jangan bimbang, jangan takut. Jangan mencari sumber berkat dari orang lain, dari ahli-ahli nujum. Tapi mulailah mencari sumber berkat adalah Allah sendiri. Sebab inilah janji Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Tuhan memberkati. Nah, saudara yang kasih Tuhan, renungan pagi hari ini mengingatkan kepada kita bahwa pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Bila kita terus berharap kepada Tuhan, Dia tahu kapan Dia akan beri. Tuhan memberkati. Saudara, satu hal pengumuman saya berikan buat Bapak Ibu, Jemaat GB Silorapa di mana saya gembalakan akan mengundang Bapak Ibu untuk menghadiri kebaktian kebangunan rohani Natal 2024 yang akan diselenggarakan di Dom Harvest Lipo Karawaci, saudara, jam 5 sore, dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Andreas Melkisedek. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita datang berbondong-bondong, sudah. Kita merasakan berkat Tuhan, ada kesembuhan, ada mukjizat, saudara, dan akan dimeriahkan oleh tamburin
bahkan paduan suara GBI Silorapa. Dan saudara akan dihadiri oleh para lansia saudara, dan kita terus bersuka cita di dalam Natal nanti. Tuhan memberkati. Shalom. Mari kita tundukkan hati kita. Kembali Tuhan, kami percaya pagi hari ini Roh Kudus akan memberikan kekuatan bagi kami. Roh Kudus akan menjadi penolong bagi kami. Dan firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kami, menguatkan iman kami, supaya kami terus berharap akan kebenaran firman Tuhan, akan janji-janji Tuhan yang tidak pernah meleset. Kami hancurkan segala kekhawatiran, kami hancurkan segala ketakutan, kebimbangan, dan kami percaya hanya tangan Tuhan yang sanggup menolong kami. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini merasa diri kami mampu mengatasi persoalan hidup tanpa Tuhan. Ampuni kami. Kami menyadari segala-galanya sangat kami terbatas. Kekuatan, daya tahan tubuh, semuanya kami sangat terbatas. Kami butuh Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan setiap umat-Mu pagi hari. Yang bekerja Tuhan berkati, yang usaha Tuhan berkati, bahkan di dalam segala bidang Tuhan memberikan kami kekuatan, kemampuan, sehingga kami bisa melihat rencana Tuhan yang indah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur pagi hari dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat beraktivitas. Tetap semangat di dalam Tuhan. Sekarang arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih, kemurahan, damai, sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus, memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, amin.